Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas bab 9 termodinamika, materi yang pertama untuk kelas 11. Dalam kemampuan dasar yang Anda miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut, yaitu dapat menganalisis, dapat dan menerapkan hukum termodinamika. Dalam bab ini ada pembahasan. Yang pertama adalah hukum pertama termodinamika, yang kedua adalah hukum kedua termodinamika. Hukum pertama termodinamika itu yang pertama adalah yang kita bahas adalah ini adalah sebagai sistem. Dalam suatu bentuk gambar ini yang di dalamnya adalah sistem, sedangkan yang di tanda garis ini yang membuat bentuk setengah lingkar gambar itu adalah batas, sedangkan yang di luar sistem itu adalah lingkaran. Maka sistem didefinisikan sebagai penjumlahan zat dalam suatu wadah yang menjadi pusat perhatian kita untuk dianalisis. Segala sesuatu yang di luar sistem disebut lingkungan, dan sistem dipisahkan dari lingkungan oleh suatu batas sistem, atau di sini dibatasi dengan sebuah garis. Nah, untuk melakukan suatu sistem dan lingkungan yang kita pelajari adalah pengertian usaha. Usaha yang dilakukan pada atau oleh sistem adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Energi mekanik, kinetik atau potensial sistem adalah energi mekanik sistem adalah energi yang dimiliki sistem akibat gerak dan koordinat kedudukan. Ketika melakukan usaha pada suatu sistem, energi dipindahkan dari Anda ke sistem. Usaha dikerjakan pada sebuah sistem. Selanjutnya yaitu tentang pengertian kalor. Kalor muncul jika terjadi perpindahan energi antara sistem dan lingkungan akibat adanya perbedaan suhu atau perubahan wujud zat. Istilah kalor kurang tepat, yang tepat adalah aliran kalor. Sedangkan pengertian energi dalam jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom-atom, molekul-molekul zat disebut energi dalam. Perubahan energi dalam dirumuskan menjadi delta U sama dengan U2 dikurangi dengan U1. Sedangkan untuk formulasi usaha, proses yang terjadi pada tekanan tetap disebut proses isobarik. Usaha pada proses isobarik dirumuskan dengan P sama dengan W sama dengan P dikali dengan delta V, di mana P sama dengan V2 dikurangi dengan V1. Nah, ini adalah gambar gas dalam wadah silinder dipanaskan pada tekanan tetap, sehingga pengisapan perpindahan sejauh S ke atas tekanan dijaga tetap oleh tekanan atmosfer dan berat pengisap beserta balok di atasnya. Sedangkan rumus usaha adalah W sama dengan integral batas bawah V1 batas atas V2 PdV. Usaha yang dilakukan oleh sistem sama dengan luar daerah di bawah grafik P min V, dengan batas volume awal Vp sampai dengan volume akhir V2. Proses siklus. Usaha dalam proses siklus, usaha yang dilakukan oleh atau pada sistem gas yang menjalani suatu proses siklus sama dengan luas daerah yang dimuat oleh siklus tersebut. Nah, kalian perhatikan bahwa lintasan 1 ini adalah lintasan 2, di mana B dan P ini adalah sebagai titiknya. Formula kalor berikutnya adalah formulasi kalor, di mana formulasi kalor itu adalah Q sama dengan mc delta T, atau Q sama dengan C dikali dengan delta T. Formasi energi dalam gas monoatomik yaitu U sama dengan 3/2 NKT, atau sama dengan 3/2 N kecil dikali dengan R dikali dengan T. Sedangkan kalau gas diatomik, U sama dengan 5/2 dikali dengan N dikali dengan K dikali dengan T, atau sama dengan 5/2 N kecil dikali dengan R dikali dengan T. Delta U sistem yang berubah dari suhu awal T1 ke suhu akhir T2. Gas monoatonik delta U sama dengan 3/2 N dikali dengan R dikali dengan delta T, atau 3/2 dikali dengan R dikali dengan R
dikali dengan T2 dikurangi dengan T1. Sedangkan kalau gas diatomik yaitu delta U sama dengan 5/2 dikali dengan N dikali dengan R dikali dengan delta T, atau 5/2 dikali dengan N dikali dengan R dikali dengan T2 dikurangi dengan T1. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan. Persamaan keadaan isobarik itu adalah V per T sama dengan C, atau V2 per T2 sama dengan V1 per T1. Sedangkan kalau usaha isobarik yaitu V sama dengan P dikali dengan delta V, atau P sama dengan P dikali dengan V2 dikurangi V1. Sedangkan kalau proses isokorik yaitu proses isokolik atau isovolumik adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Persamaan keadaan isokorik yaitu P dikali dengan V per T sama dengan C. Karena V tetap, maka P per T sama dengan C, atau P2 per T2 sama dengan P1 per T1. Karena volume tetap, tekanan gas di dalam wadah naik, usaha sama dengan 0. Selanjutnya adalah proses isotermal. Proses isotermal adalah proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Persamaan keadaan isotermal yaitu PV per T sama dengan C. Karena V tetap, P dikali dengan V sama dengan C, atau P2 dikali dengan V2 sama dengan P1 dikali dengan V1. Maka ini adalah sebagai gambar di mana logam silinder di dalamnya itu terdapat pasir tanah pada suhu tertentu, maka bentuknya seperti ini. Maka ini menjadi tekanan di mana volumenya akan panas pada suhu akan naik. Demikian penjelasan dari saya tentang diatomik. Cukup sekian, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.